Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Marilah kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah minggu perjamuan kudus Oikumene pada hari ini tanggal 3 Oktober tahun 2021 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dian Kristanto. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena situasi masih dalam pandemi, untuk itu ibadah perjamuan kudus Oikumene dilaksanakan secara offline. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan bersama-sama kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 242, bait pertama dan yang keempat, muliakan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali pada hari ini di dalam suasana ibadah, dan mari kita bersama-sama menguduskan peribadahan pada hari ini di dalam rangka kita melayankan perjamuan kudus Oikumene. Mari kita menghadap Tuhan di dalam keheningan dan di dalam hati kita masing-masing berkata yang demikian. Pertolongan kami datangnya hanyalah dari Tuhan Allah Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus kiranya ada di hati saudara-saudara semuanya. Amin. Saudara-saudara dipersilahkan untuk duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang ketiga, muliakan Allah Bapa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini yang menjadi dasar ataupun tema di dalam peribadan kita diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 10 ayat 16 dinyatakannya bagi kita demikian. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua, meski tak layak diriku. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perjumpaan Tuhan Yesus menyatakan kepada kaum Farisi yang bertanya kepadanya tentang apa yang kemudian kita kenal sebagai hukum kasih. Tuhan menyatakan kepada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah terletak seluruh hukum Taurat dan seluruh kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ketika kita mendalami apa yang kita kenal sebagai hukum kasih, senyatanya bahwa kita masih sering jauh dari kebenaran dan jauh dari apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakannya di dalam hukum kasih. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menghadap hadirat Tuhan. Kita masuk di dalam suasana doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Sumber Kasih, yang begitu mencintai kami anak-anak-Nya, yang menganggap kami sebagai umat yang sangat Tuhan kasihi.
Sungguh kami bersyukur hanya karena cinta Allah saja, maka kami boleh memperoleh karya penebusan yang luar biasa di dalam diri Tuhan kami, Yesus Kristus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, yang senantiasa kami hayati di dalam kehidupan kami sebagai sebuah karya yang agung, yang menyelamatkan dan mempersekutukan kami kembali sebagai keluarga kerajaan Allah. Sungguh kami bersyukur bahwa kami boleh memperoleh pengampunan dan Tuhan tidak lagi memandang dosa kami, tetapi Tuhan berkenan mengampuni kami, supaya kami layak di dalam peribadahan pada saat ini, terlebih nanti ketika kami bersama-sama akan mengikuti perjamuan kudus oikumene. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara semua kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita pada hari ini, yang diambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Dinyatakannya bagi kita demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari bersama-sama kembali kita menghayati lagu sebagaimana yang tertulis di dalam Kidung Jemaat nomor 343, bait yang pertama, Dunia dalam Rawa Paya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan menghayati firman Tuhan. Untuk itu kami persilakan kepada salah seorang anggota majelis jemaat yang akan membawakan doa dan juga membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Dipersilahkan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan rasa hormat kami kepada Engkau ya Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, di hari Minggu yang penuh sukacita dan kedamaian ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu rindu akan sapaan firman-Mu Tuhan. Sebelumnya kiranya Engkau buka pintu hati kami masing-masing dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari dan sebagai makanan rohani kami. Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati dan Engkau lindungi Tuhan. Kiranya Engkau buka pikiran hati kami Tuhan, dan bersabdalah Tuhan, kami jemaat-Mu siap mendengarkan. Amin. Sabda Tuhan pada saat ini yang diambilkan dari Markus. Markus pasal 10, kita baca ayat 13 sampai 16 yang demikian sabda Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Pada hari ini saya ingin memberi judul atas khotbah dalam ibadah minggu ini dengan judul energi kasih. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah artikel dituliskan bahwa indera peraba dari seorang bayi itu dimulai ataupun berkembang pada saat usia kehamilan dari ibu itu memasuki umur 7 hingga 8 minggu. Jadi pada umur 7 hingga 8 minggu itu, indera peraba dari seorang bayi sudah mulai berkembang. Karena itu sentuhan dari ibu ketika ibu mengelus-elus perutnya yang semakin lama semakin membesar karena bayi yang ada di dalamnya sedang bertumbuh, itu rupanya juga dapat dirasakan oleh bayi yang ada di dalam kandungan si ibu. Dan itulah bahasa pertama yang dikenali oleh seorang bayi. Dan melalui usapan lembut itu, ibu juga menyalurkan sebuah energi, yaitu energi kasihnya kepada anak yang dikandungnya. Maka sangat tidak mengherankan apabila hubungan ibu dan anak itu bisa menjadi lebih dekat dibandingkan antara seorang bapak kepada anaknya ketika anak itu masih berusia balita. Di dalam artikel yang sama juga disebutkan bahwa manfaat sentuhan dari seorang ibu terhadap anak bayinya ternyata juga memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Antara lain yang pertama adalah mempererat ikatan batin antara ibu dan anaknya atau bayi. Jadi menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kita, seandainya katakanlah ada seorang anak yang berjauhan dari ibunya ketika si ibu membatin anaknya atau memikirkan anaknya, pasti itu juga akan dirasakan oleh anaknya. Lalu yang kedua adalah menjadi sarana komunikasi yang lebih mengutamakan perasaan cinta yang sangat dalam antara orang tua dan anak. Yang ketiga, sentuhan itu juga memberi efek yang menenangkan bagi bayi. Karena sentuhan orang tua itu dikenali sejak di dalam kandungan. Maka tidak mengherankan kalau ada bayi yang mungkin dipegang oleh orang asing,
itu kemudian dia akan menangis sekeras-kerasnya. Yang keempat maksud saya, yaitu merangsang perkembangan mental dari bayi itu, dan yang kelima mempengaruhi kecerdasan si bayi. Penjelasan sederhana dalam artikel tersebut bisa saja memiliki hubungan dengan keadaan yang ada di dalam bacaan kita pada hari ini. Di satu sisi ada orang tua atau para orang tua yang ingin membawa anak-anaknya untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mungkin untuk sekadar disentuh ataupun dibelai oleh Tuhan. Tentu saja bahwa kita juga meyakini bahwa anak-anak yang dibawa datang oleh orang tua itu tidak sedang dalam keadaan sakit. Tetapi sekali lagi bahwa kuasa sentuhan atau jamahan itu juga membawa energi kasih atau cinta atau katresnan yang dalam, sebuah energi yang mungkin dapat dirasakan dari hati ke hati. Sesuatu yang positif, sesuatu yang tulus tanpa kepura-puraan. Sikap dan motivasi dari orang tua, dari anak-anak ini mungkin sederhana saja. Mereka ingin bahwa anak-anaknya juga bisa dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi justru sikap dari orang tua lainnya, dalam hal ini adalah para murid, justru menjadi penghalang kehadiran anak-anak itu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin di dalam pengalaman kehidupan kita pun ada kalanya kita juga bersikap keras kepada anak-anak, termasuk ketika kita masuk di dalam kehidupan berjemaat. Ada kalanya kita justru menjadi penghalang seperti para murid yang menghalangi anak-anak yang mencoba untuk mendekati Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi respon yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus justru berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para murid. Tuhan Yesus tidak ingin jika anak-anak itu dihalang-halangi. Ini mengingatkan saya pada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan menemuinya di pinggir pantai. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," dan seterusnya, dan seterusnya. Dan Tuhan menjawab, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di dalam Alkitab yang berbahasa Jawa, begitu jelas disebutkan, jawaban pertama dari Tuhan Yesus adalah engonen cempe-cempeku, yang artinya bahwa anak-anak pun juga menjadi perhatian yang diperhatikan oleh Tuhan yang tidak boleh lepas dan menjadi bagian dari keluarga Allah yang senantiasa harus diikat di dalam kasih Tuhan. Seperti seorang ibu, Tuhan juga ingin membangun ikatan batin dengan anak-anak, ingin berkomunikasi secara dalam sampai anak-anak juga merasakan kasih Tuhan di dalam hatinya, mampu merasakan kehadiran Tuhan yang menenangkan hati dan jiwa ketika di dalam pergumulan kehidupan mereka, yang mampu membangun mental yang semakin kuat dan setia kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita membaca di dalam ayat 16 tadi dikatakan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kuasa jamahan sentuhan
itu juga membawa energi kasih. Tuhan Yesus tidak sekedar menyentuh, tetapi juga memeluk anak-anak itu dengan penuh kehangatan. Tuhan ingin memberikan cinta kasih-Nya kepada mereka secara tulus dan dalam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi keluarga Tuhan yang utuh, sebab anak-anak juga adalah bagian dari tubuh Kristus yang harus dirawat oleh Tuhan sendiri. Maka kehadiran kita jangan menjadi pisau pemotong yang memisahkan hubungan anak-anak dengan Tuhan. Tapi marilah kita menjadi jembatan yang menghubungkan anak-anak kita dengan Tuhannya, supaya setiap orang, termasuk anak-anak, juga menjadi bagian dari keluarga Tuhan yang utuh. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi. Pengakuan iman akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebagai bagian dari keluarga Allah, kita dipersatukan melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Pada hari ini bersama-sama kita memperingati perjamuan kudus oikumene. Kata oikumene berasal dari kata yang berarti rumah atau rumah tangga. Tentu di dalam rumah atau rumah tangga ada anggota-anggota keluarga. Pada saat ini kita diundang untuk masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari kita memasuki pelayanan perjamuan kudus sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 146.
bait yang pertama. Biarlah semua anak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ketika Tuhan Yesus bersama dengan para murid berkumpul di suatu tempat menjelang perayaan Paskah, di situ Tuhan mengambil sepotong roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu, demi pengampunan dosa-dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kematian dan pengharapan akan kedatangan. Terimalah dan makanlah." Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan bersabda demikian, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Jadikanlah ini peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah." Demikianlah pelayanan perjamuan kudus Oikumene telah kita laksanakan bersama-sama. Marilah kita mundur dari meja perjamuan sambil mengingat firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19. "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah." Marilah kita mundur dari meja perjamuan sambil bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 154, bait yang kedua. Semua orang datang ke
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Allah Sang Sumber Kasih yang telah menyatukan kami sebagai keluarga Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban dan mengikat kami dengan kuasa darah-Nya yang kudus sebagai satu keluarga yang utuh di dalam Kristus. Terpujilah Tuhan, nama-Mu kekal selama-lamanya di dalam kehidupan dan di dalam hati orang-orang yang Engkau kasihi. Pada saat ini kami bersyukur penyertaan Tuhan terjadi di dalam peribadahan kami. Dari awal pertengahan hingga saat ini, semuanya dapat kami jalani dengan baik, dan tentu saja itu adalah anugerah karya Tuhan yang juga menuntun kami di dalam peribadahan kami saat ini. Tuhan Sang Sumber Kasih, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir, menyertai kami, keluarga-keluarga yang ada di GKJW Jemaat Pundung Sari, demikian pula keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi yang ada di jemaat lain dan di seluruh muka bumi ini. Tidak seorang pun yang Engkau tinggalkan di dalam pergumulan yang berat, tetapi Tuhan senantiasa hadir sebagai orang tua yang penuh kasih, yang mampu menenangkan hati yang sedang gundah gulana. Kami percaya bahwa berkat Tuhan terjadi atas keluarga-keluarga, terutama yang menjadi bagian dari GKJW Jemaat Pundung Sari. Kami percaya Tuhan memelihara kesehatan mereka dan melindungi kami semuanya dari pandemi yang ada. Kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan dan rezeki kami. Kami percaya Tuhan memberikan kepandaian dan hikmat bagi anak-anak kami yang bertumbuh kembang dan bersekolah. Kami percaya Tuhan memberi berkat rezeki bagi mereka yang bekerja, terutama para saudara yang menjadi petani. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati baik sawah maupun perkebunan milik jemaat Tuhan, supaya dari sana mereka juga boleh melihat karya Tuhan yang agung yang memelihara kehidupan mereka hari demi hari. Kami juga menyerahkan pergumulan kami di dalam kehidupan berjemaat, terlebih di masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan ini, baik gerak kami maupun di dalam ibadah yang serba terbatas, sehingga kami merasakan kerinduan untuk bisa bertatap muka. Kami percaya bahwa karya Tuhan juga terjadi di dalam kehidupan berjemaat, dan satu saat nanti kita atau kami akan bertemu dengan saudara-saudara kami di dalam peribadahan, untuk duduk bersama, bernyanyi memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman. Kami menyerahkan seluruh penatua diaken, termasuk hamba-Mu sebagai pendeta di tempat ini. Kiranya kami senantiasa berada di dalam tuntunan tangan Tuhan di dalam berkarya untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Demikian pula atas para pangriken dan seluruh saudara yang terlibat di dalam pelayanan, baik sebagai pandu pujian, sebagai operator IT, sound system, tim multimedia, karyawan gereja, maupun merbot. Semuanya di dalam kasih Tuhan yang menyelamatkan, di dalam kasih Tuhan yang memampukan kami untuk berpelayanan. Izinkan kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kami, supaya Tuhan juga berkenan memelihara kehidupan kami, terlebih melepaskan kami dari bahaya ancaman virus yang masih terjadi hingga saat ini. Pulihkanlah bangsa dan negara kami, Tuhan, sebagaimana Tuhan juga memulihkan kami sebagai tubuh Kristus di dunia ini. Tuhan Sang Sumber Kasih, kami percaya bahwa Engkau senantiasa hadir di dalam pergumulan
pengalaman yang terberat di dalam tiap-tiap keluarga. Bila ada saudara kami yang sakit, mohon Tuhan juga berkenan memberikan kesembuhan. Bagi yang menderita, Tuhan berikan penghiburan. Yang berduka juga Tuhan liburkan hatinya. Tentu Tuhan, doa kami juga jauh dari segala kesempurnaan. Tetapi kami yakin bahwa Tuhan juga turut berdoa bagi kami untuk menyempurnakan segala doa dan permohonan kami. Perkenankan kami untuk mengakhiri doa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Namun sebelum kita mengumpulkan, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang demikian. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 21. Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersama-sama mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan nyanyian Kidung Baru 133 ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih dan mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaturkan persembahan, kita aturkan di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, rasa syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu karena berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari yang tiada tara. Tuhan, sebagai ungkapan syukur, kami menyerahkan persembahan ini, dan persembahan ini Tuhan berkati, sehingga persembahan ini bisa jadi sarana untuk pelayanan Tuhan di atas bumi ini. Berkati Tuhan orang-orang yang telah mempersembahkan persembahan dan saudara kami yang belum sempat memberikan persembahan pada Tuhan. Tuhan berkati pula orang-orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola persembahan ini. Berkati dalam kehidupannya, berkati keluarganya, agar mereka hanya takut kepada Tuhan. Demikian yang menjadi seru dan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, doa kami ini kami panjatkan. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mundur dari peribadahan pada hari ini, sambil mengingat bahwa kita dipanggil sebagai keluarga yang dipersatukan oleh Allah melalui karya kasih-Nya di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 233, bait yang kedua, Roh Kudus turunlah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, yang penuh cinta kepada umat yang dikasihi-Nya dan dinyatakannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib demi penebusan dosa-dosa kita. Ia yang hadir di dalam kuasa Roh Kudus yang senantiasa memberi hikmat dan kebijaksanaan, kiranya ketiganya yang esa senantiasa menyertai engkau, memberkati engkau saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 474, Kepadamu puji-pujian. Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah Minggu Perjamuan Kudus Oikumene yang sudah kita bangun bersama. Untuk itu kami Majelis Jemaat Pundung Sari mengucapkan selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.